Lihat, rumahnya sudah bagus kan? Lantainya marmer, lampunya kristal. Sekarang kamu sadar diri dan angkat kaki. Rumah semewah ini mau dipakai adik iparmu untuk nikahan, bukan untuk menampung benalu sepertimu. Bentak ibu mertuaku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Meraba map hijau di tanganku yang isinya akan membuat jantung wanita tua itu berhenti berdetak. Betapa lucunya nasib. Dia baru saja menghabiskan ratusan juta untuk merenovasi rumah yang sertifikatnya bahkan sudah kuju. Halo sobat, semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang bermuka dua ya. Yuk, ramaikan kolom komentar dulu. Dari kota mana saja kalian menyimak kisah pembalasan dendam yang elegan ini? Aroma ke tembok yang masih basah bercampur dengan wangi pengharum ruangan aroma lavender yang menyengat langsung menusuk hidungku begitu pintu utama terbuka. Kakiku yang masih terbalut sandal jepit rumahan terasa begitu asing saat menapak di atas lantai marmer putih corak abu-abu yang dingin dan berkilau. Ini bukan lagi rumah peninggalan almarhum ayahku yang sederhana dan hangat. Dalam waktu 3 bulan, tempat ini telah berubah total menjadi sebuah showroom, kemewahan yang terasa kaku, dingin, dan sombong. Tepat di tengah ruang tamu, di bawah sorotan lampu gantung kristal yang menjuntai dramatis, berdiri Bu Yulia, ibu mertuaku. Dengan pose layaknya seorang ratu yang baru saja menaklukkan wilayah jajahan baru. Ia mengenakan gamis sutra berwarna emas mencolok, lengkap dengan perhiasan yang bergemerincing setiap kali ia menggerakkan tangannya. Di sebelahnya, Fanya, adik iparku, sibuk mematut diri di depan cermin besar berbingkai emas yang menempel di dinding, memutar-mutar tubuhnya yang dibalut dress bodycon ketat, memastikan setiap lekuk tubuhnya terlihat sempurna di rumah baru ini. Sementara suamiku, Galih, laki-laki itu berdiri canggung di sudut ruangan, berpura-pura sibuk dengan ponselnya, menghindari tatapan mataku. Sikap pengecut yang sudah sangat kuhafal di luar kepala. Gimana, Hanum? Bagus kan selera ibu? Suara Bu Yulia memecah keheningan. Nadanya tinggi melengking, penuh kepuasan diri. Coba lihat lampu gantung itu. Ibu pesan khusus dari distributor yang biasa suplai hotel bintang 5. Lantainya juga. Ini marmer impor, bukan keramik murah yang dulu dipasang bapakmu. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak di dada. Bagus, Bu. Mewah sekali, jawabku datar. Ya jelas mewah. Habis 500 juta lebih. Sahut Fanya tiba-tiba, tanpa menoleh dari cermin. Ia terkikik geli. Kalau ngarepin gaji Mas Gali doang MAH, sampai kiamat juga rumah butut ini nggak bakal berubah jadi istana kayak gini. Bu Yulia tertawa renyah. Suara tawanya memantul di dinding-dinding yang baru dicat ulang. Ia berjalan mendekatiku, bunyi hak sepatunya beradu keras dengan lantai marmer. Tak, tak, tak. Suara langkah kaki yang terdengar seperti hitungan mundur menuju sebuah eksekusi. Nah, Hanum, Bu Yulia kini berdiri tepat di hadapanku. Parfumnya yang berbau bunga melati bercampur alkohol menyengat indera penciumanku. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang tak lagi ia sembunyikan. Renovasi sudah selesai. Rumah ini sekarang sudah layak huni. Sudah pantas untuk menyambut tamu-tamu terhormat keluarga besar calon suami Fanya minggu depan. Aku mengangguk pelan. Syukurlah kalau ibu puas. Jadi, kapan saya bisa mulai menata ulang barang-barang saya ke kamar utama? Keheningan tiba-tiba menyergap ruangan itu. Bu Yulia dan Fanya saling berpandangan, lalu meledakkan tawa yang lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah aku baru saja melontarkan lelucon paling konyol sedunia. Galih, di sudut sana, semakin menundukkan kepalanya, bahunya menegang. Menata barang? Ke kamar utama? Ulang Bu Yulia sambil menyeka sudut matanya yang berair karena terlalu banyak tertawa. Wajahnya kemudian berubah drastis. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan kejam. Kamu ini polos atau bodoh sih, Num? Ia menjentikan jarinya ke arah asisten rumah tangga sewaan yang sejak tadi berdiri di dekat pintu dapur. Bi, tolong ambilkan sampah itu. Asisten itu tergopoh-gopoh menyeret sebuah koper kain usang berwarna hitam, koper lamaku yang kusimpan di gudang, dan melemparkannya begitu saja ke hadapanku. Bro, suara koper membentur lantai marmer terdengar begitu menyedihkan. Barang-barangmu sudah ibu rapikan. Semuanya ada di situ. Nggak banyak kan? Ya iyalah, orang miskin barangnya memang sedikit, cibir Bu Yulia. Dadaku berdegup kencang.
Bukan karena sedih, tapi karena adrenalin yang mulai terpompa. Waktunya sudah tiba. Skenario yang sudah kuduga sejak awal renovasi ini dimulai akhirnya tergelar di depan mata. Maksud ibu apa? Tanyaku, memancingnya untuk mengucapkan kalimat keramat itu. Maksud ibu? Fanya yang menjawab, ia melangkah maju dengan angkuh, mengibaskan rambut panjangnya. Mbak Hanum, sadar diri dong. Rumah ini sekarang levelnya sudah beda. Udah upgrade. Nggak cocok lagi buat perempuan kampungan kayak Mbak. Ini bakal jadi rumah masa depan aku sama Mas Satria. Kita butuh privasi. Jadi, kalian mengusir saya? Tanyaku lagi. Kali ini mataku beralih menatap Galih. Mas, kamu diam saja melihat istrimu diusir dari rumah warisan orang tuanya sendiri. Galih akhirnya mengangkat wajahnya. Wajah itu tampak lelah. Tapi tak ada sedikit pun rasa penyesalan di sana. Hanya ada ketidakberdayaan yang menjijikkan. Num, tolong ngertiin posisi aku. Ibu sudah keluar uang banyak buat benerin rumah ini. Fanya juga butuh tempat tinggal yang layak buat nikah. Kamu bisa ngekos dulu sementara, atau pulang ke rumah bude kamu di kampung. Ngekos? Aku tertawa kecil. Tawa getir yang membuat Bu Yulia mengerutkan kening. Jadi setelah rumahku kalian hancurkan lalu dibangun ulang sesuai selera norak kalian, sekarang aku disuruh ngekos. Jaga mulutmu, bentak Bu Yulia, wajahnya memerah padam. Siapa bilang ini rumahmu? Sertifikatnya memang masih atas nama bapakmu yang sudah meninggal itu, tapi yang keluar duit buat bikin jadi bagus begini itu saya. Uang saya. Secara logika, kepemilikan rumah ini sudah bergeser ke saya karena nilai renovasinya lebih mahal dari harga gubuk aslinya. Logika macam apa itu? Tapi aku tidak mendebatnya. Aku justru menikmati wajah merah padamnya. Lagi pula, tambah Bu Yulia sambil bersedekap, dagunya diangkat tinggi-tinggi. Galih sudah setuju. Sebagai suami, dia punya hak penuh atas keputusan rumah tangga. Dan keputusannya adalah, rumah ini untuk Fanya. Titik. Sekarang, ambil koper bututmu itu dan keluar dari sini sebelum saya panggil satpam kompleks untuk menyeretmu. Fanya tersenyum sinis, melambai-lambaikan tangannya seolah mengusir Lala. Hus sana pergi. Jangan ngerusak pemandangan. Aku menunduk, menatap ujung sepatuku sejenak, lalu perlahan mengangkat wajah. Kali ini, aku tidak memasang wajah sedih atau memohon seperti yang mungkin mereka harapkan. Aku tersenyum. Senyum yang sangat manis. Namun membuat Galih tiba-tiba mundur selangkah karena kaget. Perlahan, aku membuka tas tanganku dan mengeluarkan sebuah map plastik berwarna hijau. Kenapa senyum-senyum? Sudah gila ya karena diusir? Sembur Bu Yulia. Tidak, Bu. Saya cuma kagum. Jawabku tenang, suaraku terdengar jernih dan berwibawa, kontras dengan teriakannya tadi. Saya kagum sama kebaikan hati ibu. Jarang lo ada mertua yang saking baiknya. Rela merenovasi rumah orang lain sampai habis ratusan juta. Padahal dia sendiri nggak punya hak apa-apa di situ. Maksudmu apa hah? Rumah orang lain? Ini rumah anakku. Galih itu anakku. Aku menggeleng pelan sambil mengetuk-ngetuk map hijau itu dengan jari telunjukku yang lentik. Ibu lupa satu hal penting dalam bisnis properti. Sebelum membangun, cek dulu legalitas tanahnya. Cek dulu siapa pemegang hak miliknya hari ini, jam ini, detik ini. Jangan berlagak pintar kamu. Bu Yulia maju selangkah, tangannya terangkat hendak menunjuk wajahku. Silakan saja kalau ibu mau mengusir saya sekarang. Potongku cepat. Mataku menatap tajam langsung ke manik matanya yang mulai terlihat goyah. Tapi, apa ibu yakin mau melakukan itu di rumah yang sertifikatnya bahkan sudah bukan atas nama keluarga ini lagi? 3 bulan sebelumnya, suara denting sendok beradu dengan piring keramik memenuhi ruang makan kami yang sederhana. Malam itu, suasana terasa begitu hangat, terlalu hangat, bahkan, sampai rasanya mencurigakan. Di luar hujan turun deras, suara rintiknya menghantam atap seng di bagian dapur yang sedikit bocor, menciptakan irama monoton yang kontras dengan gelak tawa di meja makan. Bu Yulia duduk di hadapanku. Malam ini, ia tidak mengenakan perhiasan berlebihan seperti biasanya. Ia tampil lebih bersahaja dengan daster batik rumahan, meski tatanan rambutnya tetap kaku berkat hairspray mahal. Dengan senyum merekah yang memamerkan deretan gigi putih hasil veneer, tangannya yang lentik menyendokkan potongan besar opor ayam ke piringku.
Makan yang banyak, Hanum sayang. Kamu itu terlalu kurus. Nanti dikira orang Galih nggak ngasih makan istrinya. Ucapnya dengan nada keibuan yang kental. Manis, lembut, seolah ia adalah malaikat pelindungku. Aku tersenyum canggung. Terima kasih, Bu. Ini sudah banyak banget kok. Galih, yang duduk di sebelahku, segera menimpali. Ia menggenggam tanganku di atas meja. Jemarinya terasa sedikit lembab dan dingin. Ibu tuh sayang banget sama kamu, Num. Tadi sore ibu bela-belain belanja ke pasar tradisional sendiri buat masak kesukaan kamu ini. Ah, biasa aja kok, Lih. Bu Yulia mengibaskan tangan dengan gaya rendah hati yang dibuat-buat. Matanya kemudian menyapu sekeliling ruangan, menatap dinding ruang makan yang cat kremnya mulai mengelupas di sana-sini, lalu beralih ke plafon yang memiliki noda kecoklatan bekas rembesan air hujan. Helaan napas panjang dan dramatis terdengar dari mulutnya. Cuma ya sayang banget, gumam Bu Yulia. Wajahnya berubah prihatin. Makanan seenak ini dimakan di rumah yang... Yah, maaf ya Num, kondisinya memprihatinkan begini. Lihat tuh atapnya. Ngeri ibu lihatnya. Takut ambruk pas kita lagi tidur. Jantungku berdesir pelan. Topik ini lagi. Bu, kan Hanum sudah bilang. Nanti kalau tabungan Hanum dan Mas Gali sudah cukup, kami akan perbaiki atapnya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit mau sampai kapan, Hanum? Potong Bu Yulia cepat. Nadanya masih lembut, tapi ada desakan kuat di sana. Ia meletakkan sendoknya, menatapku lekat-lekat. Gini loh, Nak. Ibu ada rezeki lebih. Bonus dari arisan berlian ibu baru cair lumayan besar. Ibu kepikiran daripada uangnya ibu pakai jalan-jalan ke Eropa, mending ibu pakai buat renovasi rumah kalian. Aku terhenyak. Renovasi? Tapi Bu, itu butuh biaya besar. Hanum gak enak merepotkan ibu. Siapa yang bilang merepotkan? Anggap saja ini hadiah dari ibu buat kalian. Bu Yulia tersenyum lebar, matanya berbinar aneh. Ibu mau bikin rumah ini jadi mentereng. Lantainya kita ganti marmer. Atapnya kita tinggikan, buatkan carport yang layak. Biar nanti kalau keluarga besar datang, atau kalau Fanya main ke sini, mereka nggak kepanasan. Kasihan kan Fanya kalau main ke sini selalu ngeluh gerah karena sirkulasi udaranya jelek. Aku menunduk, menatap nasi di piringku yang mulai dingin. Ada rasa tidak nyaman yang menjalar di perutku. Rumah ini memang tua, warisan bapak satu-satunya, tapi aku mencintai kesederhanaannya. Merenovasinya menjadi mewah seperti keinginan Bu Yulia rasanya seperti menghapus jejak kenangan bapak. Tapi Bu, ini rumah peninggalan bapak. Hanum pengen mempertahankan bentuk aslinya sebisa mungkin. Tolakku halus. Tiba-tiba genggaman tangan Gali di tanganku mengerat, nyaris menyakitkan. Aku menoleh. Wajah suamiku tampak memelas. Matanya memohon. Num, tolonglah, bisik Gali. Suaranya terdengar putus asa. Ibu niatnya baik. Beliau mau nyenengin kita. Masak rezeki ditolak? Lagi pula, kamu nggak kasihan sama ibu? Beliau malu kalau arisan di sini, rumah kita paling jelek dibanding rumah teman-temannya. Sekali ini aja, Num turuti kemauan ibu ya, demi bakti kita. Kata, bakti, itu seperti mantra yang mengunci mulutku. Galih tahu persis kelemahanku. Aku dibesarkan untuk selalu menghormati orang tua, apalagi mertua. Menolak niat baik mertua dianggap dosa besar dalam kamus keluargaku. Bu Yulia menangkap keraguanku. Ia segera bangkit, berpindah duduk ke kursi di sebelahku, lalu merangkul bahuku erat. Aroma parfum melatinya menguar kuat, membuat kepalaku sedikit pusing. Hanum, ibu janji nggak akan minta ganti sepeser pun. Kamu cukup duduk manis, terima beres. Ibu cuma mau lihat anak dan menantu ibu hidup layak seperti di majalah-majalah properti itu. Mau ya, Nak? Ya? Buat ibu senang di masa tua ibu. Ditekan dari kiri dan kanan, benteng pertahananku akhirnya runtuh. Aku menghela napas pasrah, menatap wajah Galih yang penuh harap dan wajah Bu Yulia yang tersenyum penuh kemenangan. Ya sudah, Bu, kalau memang ibu memaksa. Tapi desainnya jangan terlalu mengubah struktur asli ya. Beres. Nanti ibu panggil arsitek kenalan Fanya. Kamu pasti suka. Seru Bu Yulia girang. Ia memelukku, pelukan yang terasa mencekik alih-alih hangat. Di balik punggungku, aku tidak bisa melihat ekspresi apa yang ia tunjukkan pada Galih.
Tapi instingku berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Malam semakin larut. Hujan sudah reda, menyisakan suara tetesan air dari talang. Aku terbangun karena rasa haus yang mencekik tenggorokan. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Galih tidak ada di sampingku. Tempat tidurnya kosong dan dingin. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Rumah gelap gulita. Hanya cahaya remang dari lampu jalan yang masuk lewat ventilasi. Saat kakiku hendak melangkah melewati ruang tengah, langkahku terhenti mendadak. Ada suara bisikan. Suara Galih. Ia berada di teras samping, pintu geser kaca sedikit terbuka, membiarkan asap rokok masuk ke dalam rumah. Aku menempelkan punggungku ke dinding, menahan napas. Kenapa dia menelepon jam segini? Iya, Mama Bears. Dia sudah setuju. Suara Galih terdengar lirih, namun sangat jelas di telingaku di tengah kesunyian malam. Jantungku mulai berpacu lebih cepat. Dia bicara dengan Bu Yulia? Jam 2 pagi? Gampang, Mama. Sertifikat aman di lemari, dia nggak bakal curiga. Lanjut Galih, nada suaranya terdengar ringan, tanpa beban. Ada jeda sejenak. Sepertinya ia mendengarkan ucapan ibunya di seberang sana. Lalu, ia terkekeh pelan. Tawa yang membuat darahku membeku seketika. Tenang aja, Mama. Pokoknya begitu renovasi kelar, rumah jadi bagus, Fanya bisa langsung masuk. Hanum? Halah, gampang itu urusannya. Kalau rumah sudah beda wujud, dia pasti ngerasa asing sendiri. Nanti pelan-pelan kita bikin dia nggak betah. Atau kalau perlu ya langsung talak aja. Yang penting rumahnya jadi dulu pakai nama bapaknya dia, biar nggak ribet izin tetangga. Mataku membelalak lebar. Tanganku membekap mulut sendiri agar jeritan tertahan tidak lolos. Kakiku lemas. Rasanya tulang-tulangku baru saja dilolosi satu persatu. Galih menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya kasar. Iya, Mama. Sipi. Pokoknya Fanya bakal dapat kado pernikahan rumah mewah gratis. Hanum gak bakal tahu apa yang menimpa dia sampai semuanya terlambat. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk lewat celah gorden, namun tidak mampu menghangatkan hatiku yang sudah membeku sejak malam jahanam itu. Aku memutuskan untuk bermain peran. Jika mereka menganggapku bodoh, maka aku akan menjadi orang paling bodoh di dunia di mata mereka, sambil menajamkan pisau di belakang punggungku. Sekitar pukul 10, keheningan rumah pecah oleh deru mesin mobil yang berhenti tepat di depan pagar. Suara klakson yang tidak sabaran disusul gelak tawa melengking Fanya. Aku mengintip dari balik jendela. Bu Yulia turun dari mobil Pajero putihnya, diikuti Fanya yang mengenakan kacamata hitam lebar dan seorang pria parubaya yang menenteng tabung gambar arsitek. Hanum, buka pintunya. Lelet banget sih, teriak Fanya dari teras. Aku menarik napas dalam, memasang topeng senyum terbaikku, lalu membuka pintu. Maaf, Van, tadi lagi di kamar mandi. Ada tamu. Ini Pak Rahmat, arsitek yang ibu bilang kemarin. Bu Yulia menerobos masuk tanpa permisi, langsung menghempaskan tas hermisnya ke sofa tua kami hingga debu tipis beterbangan. Udah, kamu gak usah banyak tanya. Sana ke belakang, bikinkan minum. Pak Rahmat suka kopi hitam, gulanya sedikit. Fanya mau jus jeruk dingin. Ibu teh manis anget. Cepetan ya, kita mau meeting serius. Perintah itu meluncur begitu natural. Seolah aku adalah pembantu di rumahku sendiri. Tapi aku menurut. Aku berjalan ke dapur, menyalakan kompor, dan meracik minuman dengan tangan yang sedikit gemetar menahan amarah. Dari dapur yang hanya berbatas tirai tipis dengan ruang tengah, aku bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Suara kertas besar yang dibuka terdengar berisik. Krek-srek. Jadi ini konsep open space yang ibu minta. Suara bariton Pak Rahmat terdengar menjelaskan. Tembok penyekat ruang tamu dan ruang keluarga ini kita jebol semua, Bu. Biar flow udaranya enak pas acara pesta. Nah, cakep, seru Fanya antusias. Terus master bedroomnya gimana? Pak, aku mau yang ada walk-in closetnya loh, biar tas-tas aku muat semua. Mas Satria juga minta kamar mandinya ada bathtub. Gerakan tanganku yang sedang mengaduk kopi terhenti seketika. Sendok beradu dengan gelas kaca. Ting! Master bedroom? Walk-in closet untuk tas Fanya? Mas Satria minta bathtub? Bukankah ini renovasi rumahku?
Kenapa selera dan kebutuhan Fanya serta calon suaminya yang menjadi prioritas? Aku memaksakan diri menyelesaikan minuman itu, menata gelas di nampan, lalu berjalan perlahan menuju ruang tamu. Jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Saat aku meletakkan nampan di meja, mereka bertiga begitu asyik menunjuk-nunjuk denah besar yang terhampar di meja tamu, sampai tidak menyadari kehadiranku. Mataku menyapu cepat lembaran kertas biru besar itu. Garis-garis putih membentuk denah baru rumahku. Mataku terkunci pada satu bagian di sudut kanan atas denah. Di sana, di area yang seharusnya menjadi kamar utamaku dan Galih, tertulis dengan huruf kapital yang sangat jelas. Kamar pengantin, Fanya Satria. Duniaku rasanya berputar. Tulisan itu bukan sekadar tinta di atas kertas, itu adalah vonis pengusiran yang nyata. Di sebelahnya, kamar tidur tamu yang kecil diubah keterangannya menjadi gudang. Tidak ada satupun ruangan yang diberi label namaku atau Galih. Tanganku tanpa sadar terulur, hendak menyentuh bagian tulisan itu untuk memastikan mataku tidak salah lihat. Mbak Hanum. Pekikan Fanya mengejutkanku. Dengan gerakan kilat, ia menyambar gulungan denah itu dan mendekapnya ke dada. Menatapku dengan mata melotot, seolah aku baru saja hendak mencuri berliannya. Ngapain sih lihat-lihat? Tangan bak basah tuh bekas cuci gelas. Nanti noda, bentaknya kasar. Bu Yulia menatapku tajam. Alisnya menukik curiga. Kamu sudah selesai bikin minum kan? Ya sudah. Sana masuk kamar lagi atau pergi belanja ke pasar. Jangan nguping pembicaraan orang tua. Itu denahnya. Suaraku tercekat, berusaha terdengar polos meski dadaku sesak. Kok tulisannya kamar Fanya? Bu? Bukannya itu kamar Hanum sama Mas Galih? Keheningan yang mencekam menyergap ruangan itu selama 2 detik. Pak Rahmat tampak salah tingkah, pura-pura sibuk membetulkan kacamatanya. Bu Yulia tertawa, tapi tawanya sumbang. Aduh, Hanum, kamu ini kampungan sekali sih. Itu cuma placeholder. Tahu nggak placeholder? Cuma nama sementara buat contoh di komputer Pak Rahmat. Kebetulan Pak Rahmat lagi ngerjain proyek rumah Fanya juga. Jadi namanya kecampur. Gitu aja dipermasalahkan. Iya, lagian Mbak Hanum gak bakal ngerti gambar teknik. Timpal Fanya sini sambil menggulung kertas itu rapat-rapat. Udah deh, jangan bikin mood aku jelek. Sana pergi. Aku mengangguk pelan, berpura-pura menerima alasan konyol itu. Oh, begitu, maaf ya Bu, Fanya. Silakan dilanjut. Aku membalikkan badan, melangkah gontai menuju kamar tidur. Namun begitu pintu kamar tertutup di belakangku, wajah polosku runtuh seketika. Air mata kemarahan yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes, panas membakar pipi. Mereka benar-benar menganggapku sampah yang bisa dibodohi. Tapi aku butuh lebih dari sekadar denah. Aku butuh modal. Aku harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Jika mereka benar-benar akan menendangku begitu rumah ini selesai, aku harus punya pegangan uang untuk bertahan hidup atau menyewa pengacara. Pikiranku langsung tertuju pada brankas kecil yang tersembunyi di balik lemari baju. Itu adalah brankas besi tua peninggalan bapak, tempat aku dan Galih menyimpan aset berharga kami. Di sana ada 50 gram emas batangan hasil tabunganku menyisihkan uang belanja selama 3 tahun, dan uang tunai 10 juta rupiah dana darurat. Dengan tangan gemetar, aku menggeser tumpukan baju di lemari bagian bawah, meraba dinding belakang hingga menemukan kotak besi dingin itu. Aku memutar kombinasi angka, tanggal pernikahan kami. Klik. Pintu brankas terbuka. Napasku tercekat. Kosong. Hanya ada kegelapan di dalam kotak besi itu. Emas batangan yang kubungkus kain beludru merah lenyap. Amplop coklat berisi uang tunai raib. Darahku mendidih. Naik ke ubun-ubun membuat kepalaku pening. Aku meraba-raba bagian dalam brankas, berharap tanganku menyentuh sesuatu. Namun nihil. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Galih masuk dengan wajah lelah baru pulang kerja setengah hari karena dipanggil ibunya. Ia terkejut melihatku duduk bersimpuh di depan lemari yang terbuka, dengan brankas kosong menganga di hadapanku. Wajahnya pucat pasi seketika. Num. Suaranya tercekat. Aku bangkit perlahan, menatap manik matanya yang bergerak gelisah. Mas, mana emas aku? Mana uang darurat kita? Galih menelan ludah. Matanya tidak berani menatapku. Ia berjalan mendekat,
mencoba memegang bahuku tapi aku menepisnya kasar. Jawab, "Mas, itu tabungan masa depan kita. Kamu apakan?" "Num, dengerin dulu." Galih tergagap, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Aku pinjam sebentar. Buat tambahan modal renovasi ibu. Material harganya naik semua. Num, ibu minta tolong talangin dulu. Kasihan kalau renovasinya berhenti di tengah jalan." "Pinjam?" Suaraku bergetar hebat menahan jeritan. "Kamu ambil semuanya tanpa izin aku? Itu emas hasil jerih payahku ngirit uang belanja, Mas. Dan kamu kasih ke ibumu buat renovasi rumah yang didenahnya bahkan gak ada nama kita sama sekali?" Galih terdiam, mulutnya terkatup rapat. Ia tidak bisa membantah. Ia tidak punya jawaban karena jauh di lubuk hatinya. Ia tahu persis untuk siapa rumah ini direnovasi. Saat itulah aku sadar, aku benar-benar sendirian di rumah ini. Suamiku bukan lagi pelindungku, dia adalah pencuri yang membukakan pintu untuk perampok. Dan aku tidak punya 1 rupiah pun di tangan untuk melawan. Aku berdiri kaku di depan brankas yang melompong itu. Tidak ada lagi air mata. Aneh sekali, rasa sakit yang barusan menghunjam dada kini bermetamorfosis menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Seperti bongkahan es yang membekukan aliran darahku. Aku menatap Galih yang masih berlutut dengan wajah memelas. Wajah seorang pencuri yang tertangkap basah namun berlindung di balik topeng, anak berbakti. "Aku butuh udara segar," ucapku datar. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tanpa emosi, tanpa getaran. Galih mendongak cepat, menyeka keringat di dahinya. "Kamu mau kemana, Num? Jangan pergi dulu. Ibu sebentar lagi mau ajak kita pilih motif gorden." "Gorden?" Aku menatapnya tak percaya. "Uang tabungan kita ludes kamu curi, emas masa depan kita hilang, dan kamu memintaku memilih gorden untuk rumah yang kamarnya bahkan bukan untuk kita." Galih tergagap, berusaha meraih tanganku. "Bukan dicuri, Num. Dipa, nanti aku ganti. Sumpah, nanti kalau ada rezeki aku ganti 2 kali lipat." Aku menepis tangannya pelan, tapi tegas. "Minggir, Mas. Kepalaku mau pecah. Aku mau ke apotek cari obat sakit kepala, sekalian mampir ke bank buat cetak rekening koran. Aku mau lihat seberapa kosong sebenarnya keuangan kita." Mendengar kata "bank", wajah Galih memucat, tapi ia tidak punya alasan untuk menahanku. Ia hanya mengangguk lemah, membiarkanku melangkah keluar kamar, melewati ruang tengah yang penuh debu semen, dan keluar dari rumah neraka itu. Begitu pintu pagar tertutup di belakangku, aku tidak menuju apotek. Aku memanggil taksi online dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Tujuanku satu, bank sentral di pusat kota. Tuhan masih melindungiku. Galih mungkin bisa membobol brankas rumah karena dia tahu tanggal pernikahan kami sebagai kuncinya. Tapi dia lupa, atau mungkin terlalu bodoh untuk menyadari, bahwa sertifikat asli rumah dan tanah peninggalan Bapak tidak pernah kusimpan di brankas rumah. Dokumen sakral itu tersimpan aman di safe deposit box bank, sebuah kotak besi yang kusewa diam-diam sejak setahun lalu. Kuncinya selalu menggantung di kalung yang tersembunyi di balik hijabku. 1 jam kemudian, aku sudah duduk di sebuah ruangan privat di Cafe Arwana, sebuah restoran seafood kelas atas yang letaknya tersembunyi di belakang gedung perkantoran. Tempat ini sunyi, sejuk, dan beraroma kopi mahal bercampur wangi citrus yang menenangkan. Jauh dari hiruk-pikuk debu renovasi dan suara cempreng Fanya. Di hadapanku, duduk seorang pria parubaya bertubuh gempal dengan setelan jas abu-abu yang sedikit sesak di bagian perut. Rambutnya disisir rapi ke belakang, memamerkan dahi yang lebar. Di jari manisnya melingkar cincin batu akik besar berwarna merah darah. "Pak Broto, sang raja properti di wilayah kami. Pria yang sudah 3 kali datang ke rumah Bapak semasa hidup, menawar tanah kami dengan harga tinggi untuk dijadikan perluasan ruko, namun selalu ditolak Bapak." Ia menyesap cerutunya, lalu menghembuskan asap putih tebal ke udara. Matanya yang sipit menatapku tajam, seolah sedang menaksir harga barang dagangan. "Tumben sekali, Ibu Hanum." Suaranya berat dan serak, berwibawa khas orang lapangan. "Biasanya bapakmu dulu paling anti kalau saya ajak ngopi. Sekarang putrinya malah yang menghubungi saya duluan. Ada angin apa?" Aku tidak berbasa-basi. Tanganku merogoh tas, mengeluarkan map hijau tebal yang baru saja kuambil dari bank.
Aku meletakkannya di atas meja marmer hitam yang memisahkan kami. Bunyi plak pelan saat map itu menyentuh meja terdengar begitu tegas di ruangan sunyi itu. Saya butuh uang tunai. Pak, cepat. Cash keras. Ucapku langsung pada intinya. Pak Broto mengangkat alisnya sebelah. Ia meletakkan cerutunya di asbak, lalu perlahan meraih map itu. Jemarinya yang kasar membuka lembaran sertifikat di dalamnya. Matanya meneliti setiap baris, memastikan keaslian dokumen, lalu senyum tipis terbit di bibirnya. Sertifikat hak milik, atas nama almarhum bapakmu, dan surat waris sudah lengkap ke namamu. Bersih, gumamnya. Ia menutup map itu kembali. Tapi saya dengar dari anak buah saya, rumah itu sedang direnovasi besar-besaran, katanya mau jadi istana. Benar, jawabku tenang. Aku menatap lurus ke matanya. Mertua saya sedang merenovasinya. Material kelas 1, lantai marmer impor, atap baja ringan kualitas terbaik. Nilai renovasinya saja mungkin tembus 500 juta saat selesai nanti. Pak Broto terkekeh pelan. Lalu, ibu mau jual rumah yang sedang dipercantik itu? Mertua ibu tahu. Itu urusan saya. Yang bapak perlu tahu, sertifikat ini sah milik saya. Tidak ada nama mertua atau suami saya di sini. Tegasku. Saya tawarkan ke bapak sekarang. Tanah, bangunan asli, plus seluruh renovasi yang sedang berjalan itu. Anggap saja renovasi itu bonus buat bapak. Bapak tidak perlu keluar biaya bongkar atau bangun ulang, tinggal terima jadi bangunan mewah. Mata Pak Broto berbinar licik. Sebagai pebisnis, ia tahu ini adalah jackpot. Membeli tanah strategis yang di atasnya sudah berdiri bangunan setengah jadi dengan spesifikasi mewah, tanpa harus keluar biaya konstruksi. Angka? Tanyanya singkat. Aku menyebutkan nominal. Angka yang fantastis. 3 kali lipat dari harga pasar tanah kosong di daerah itu. Angka yang cukup untuk membuatku hidup nyaman di kota lain, memulai bisnis baru, dan melupakan keluarga parasit itu selamanya. Pak Broto terdiam sejenak, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Tinggi sekali, Bu Hanum. Tapi mengingat lokasi dan spek bangunan barunya oke. Saya setuju. Jantungku melonjak girang, namun wajahku tetap datar. Tapi ada satu syarat mutlak. Pak, potongku cepat sebelum ia sempat menjabat tanganku. Syarat apa? Uang pelicin? Bukan. Aku menggeleng. Aku memajukan tubuhku sedikit, merendahkan suara. Bapak baru boleh melakukan eksekusi, serah terima kunci, dan penguasaan fisik bangunan tepat pada tanggal 20 bulan depan. Pukul 7 malam. Pak Broto mengerutkan kening. Tanggal 20? Itu sebulan lagi. Kenapa harus tanggal dan jam spesifik itu? Karena pada jam itu, renovasi akan selesai 100%. Dan malam itu, mertua saya akan mengadakan pesta syukuran besar-besaran. Jelasku, sebuah senyum dingin mulai terukir di bibirku. Saya ingin bapak datang sebagai tamu kehormatan. Tamu yang akan mengambil alih apa yang menjadi haknya. Pak Broto menatapku lama, mencoba menyelami isi kepalaku. Perlahan, senyum di bibirnya melebar hingga menjadi seringai lebar yang menampakkan gigi emasnya. Ia paham. Ia mengerti jenis permainan apa yang sedang kumainkan. Ini bukan sekadar transaksi jual-beli, ini adalah eksekusi hukuman mati bagi harga diri seseorang. Ia mengeluarkan buku cek dari saku jasnya, mengambil pena emas, dan mulai menulis dengan gerakan cepat. Deal, katanya sambil merobek lembaran cek itu dan menyorongkannya padaku. Saya suka gaya main ibu. Sadis, tapi elegan. Jarang saya ketemu perempuan senekat ibu. Aku mengambil cek itu. Angkanya membuat mataku sedikit berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ini adalah tiket kebebasanku. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu tanggal 20. Aku beranjak pergi, meninggalkan ruangan itu dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ponselku bergetar di saku gamis. Pesan dari Galih. Mas Galih. Num, kamu di mana? Ibu marah-marah nih. Katanya kamu kabur. Cepat pulang. Tukang marmer minta uang makan tambahan. Aku membaca pesan itu sambil berjalan keluar restoran, menuju sinar matahari yang terik. Aku tidak membalasnya. Biarkan saja. Biarkan mereka menikmati ilusi kekuasaan mereka beberapa minggu lagi. Karena saat ini,
Di dalam tasku, bom waktu sudah mulai berdetak mundur. Nikmati saja marmernya. Mas, bisikku pada angin lalu. Itu marmer termahal yang pernah kamu injak, dan sebentar lagi, itu akan jadi lantai pijakan orang lain. Suara mesin gerinda yang memotong keramik memekakan telinga begitu aku melangkah masuk ke halaman rumah. Debu putih tebal beterbangan di udara, menempel di dedaunan pohon mangga yang dulu sering disiram bapak, membuat pohon tua itu tampak merana seperti hantu kelabu. Rumah masa kecilku kini tak ubahnya seperti bangkai raksasa yang sedang dioperasi plastik secara paksa. Dinding-dinding dijebol kasar, memperlihatkan batu bata merah yang telanjang, sementara tumpukan sak semen menghalangi jalan masuk. Di tengah kekacauan itu, Bu Yulia berdiri tegak dengan payung rendah menahan terik matahari, menunjuk-nunjuk dengan kipas tangan mahalnya. Stop! Stop! Berhenti semuanya! Teriaknya melengking, mengalahkan suara bising mesin konstruksi. Para tukang bangunan serentak menghentikan pekerjaan mereka. Hening sesaat, hanya terdengar napas berat para kuli yang kelelahan. Mandor proyek, Pak Asep, berlari kecil menghampiri Bu Yulia sambil menyeka keringat di dahinya dengan ujung kaos yang kucel. Ada apa lagi, Bu? Ini kita lagi kejar target pasang lantai teras. Tanya Pak Asep sopan, meski wajahnya menyiratkan kelelahan menghadapi tingkah mertuaku yang satu ini. Kamu buta ya, Asep? Sembur Bu Yulia sambil menendang tumpukan dus keramik yang baru saja diturunkan dari truk. Ini apa? Granit lokal? Merek cacingan begini kamu bawa masuk rumah anak saya? Loh, kan di anggaran memang tertulis granit 60x60, Bu. Ini kualitas nomor 1 buatan dalam negeri. Sudah bagus. Saya nggak mau tahu, potong Bu Yulia, matanya melotot garang. Ganti. Saya minta marmer Statupario impor. Yang uratnya warna abu-abu keemasan itu. Jangan samakan rumah Fanya nanti sama rumah subsidi. Ini rumah orang kaya. Ngerti kamu? Tapi Bu, marmer impor itu harganya bisa 5 kali lipat. Anggaran dari Mas Gali sudah menipis. Malah kurang buat bayar tukang minggu ini, keluh Pak Asep jujur. Aku yang berdiri di balik tiang teras, pura-pura menyapu debu, menajamkan telinga. Jadi, uang hasil curian dari brankasku sudah habis? Cepat sekali. Bu Yulia mendengus kasar. Ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan ponsel, dan menekan nomor dengan jari yang menekan layar terlalu keras. Urusan duit itu urusan saya. Kamu jangan bawel. Kerjakan saja apa yang saya suruh. Bongkar granit murahan ini, buang. Ganti marmer Italia besok pagi. Kalau telat, saya potong gaji kalian semua. Pak Asep hanya bisa mengelus dada, mengangguk pasrah, lalu memerintahkan anak buahnya mengangkut kembali dus-dus granit yang malang itu. Aku berjalan pelan mendekati Bu Yulia, menyodorkan segelas es jeruk yang baru kubuat. Wajahku kupasang sedatar mungkin, menyembunyikan seringai kepuasan di dalam hati. Semakin mahal material yang dia pasang, semakin tinggi nilai jual yang kudapat dari Pak Broto. Teruslah boros, Bu. Teruslah bakar uangmu. Minum dulu, Bu. Nanti darah tinggi kumat. Ucapku lembut. Bu Yulia menyambar gelas itu tanpa menatapku. Meneguknya rakus hingga tersisa setengah. Hah, dasar tukang gak becus. Harus diawasi terus tiap detik. Bu, panggilku pelan, memancing. Kata Pak Asep tadi dananya kurang ya? Kalau memang berat, pakai keramik biasa aja gak apa-apa kok, Bu. Hanum sama Mas Gali ikhlas. Bu Yulia menoleh cepat. Tatapannya menyalang. Heh, kamu tuh ya. Mental miskin emang susah diubah. Dikasih hati minta jantung. Udah untung saya mau biayain biar rumah gubuk ini jadi layak huni. Malah nyuruh saya pakai barang murahan. Gengsi dong. Calon mertua Fanya itu pejabat. Masa besannya pakai keramik pasar. Tapi uangnya dari mana? Bu, Mas Gali kan gajinya pas-pasan. Tanyaku lagi, kali ini dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Pertanyaan itu membuat Bu Yulia terdiam sejenak. Ia melirik ke arah gerbang depan dengan gelisah. Tepat saat itu, sebuah motor sport hitam berhenti di depan pagar. Pengendaranya seorang pria berjaket kulit hitam tebal, bertubuh kekar, dengan wajah yang tidak bersahabat. Ia tidak melepas helm full face-nya, hanya membunyikan klakson 2 kali. Tin, tin. Wajah Bu Yulia pucat seketika. Gelas es jeruk di tangannya nyaris tergelincir. Itu, tamu ibu. Kamu masuk sana.
Jangan keluar-keluar. Perintahnya panik sambil mendorong bahuku kasar. Aku menurut, melangkah masuk ke dalam rumah. Namun, aku tidak benar-benar pergi. Aku bersembunyi di balik jendela ruang tamu yang kacanya belum terpasang sempurna, mengintip dari celah tirai plastik biru. Bu Yulia menghampiri pria berjaket kulit itu dengan langkah terburu-buru. Gestur tubuhnya yang biasanya angkuh kini terlihat menciut. Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Bu Yulia menerimanya dengan tangan gemetar, lalu buru-buru menandatangani selembar kwitansi kecil di atas jok motor. Bunga 10% per bulan, Bu. Jangan telat tanggal 25. Suara pria itu terdengar samar, berat dan mengancam, terbawa angin ke arahku. Iya, Bang. Tenang aja. Nanti kalau anak saya nikah, amplop sumbangannya pasti banyak, langsung saya lunasi. Bisik Bu Yulia, suaranya memelas. Pria itu mengangguk, lalu memacu motornya pergi dengan raungan knalpot yang bising. Aku menutup mulutku, menahan tawa yang nyaris meledak. Rentenir. Bu Yulia meminjam uang ke lintah darat demi merenovasi rumah yang sertifikatnya sudah kujual. Ya Tuhan, skenario macam apa ini? Ia menggali lubang kuburnya sendiri, bukan dengan cangkul, tapi dengan ekskavator. Malam harinya, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Galih duduk di meja makan dengan wajah kusut, rambutnya acak-acakan. Di hadapannya berserakan nota-nota tagihan material. Bu, kita beneran gak punya uang lagi buat bayar tukang listrik. Masak harus ngutang lagi? Keluh Galih frustrasi. Fanya yang sedang asyik memoles kutek di sofa ruang tengah menyahut enteng. Ya cari dong, Mas. Masa gitu aja nyerah? Kan Mas Galih laki-laki. Kamar mandiku belum dipasang batu blow. Masa aku mandi pakai gayung? Ih, big no. Ibu sudah dapat dana talangan tadi siang. Sahut Bu Yulia santai sambil keluar dari kamarnya membawa tumpukan uang tunai. Uang panas dari si jaket kulit tadi. Ia melempar segepok uang merah ke meja, tepat di depan wajah Galih. Tuh, 10 juta. Cukup buat bayar tukang sama beli lampu gantung kristal yang Fanya mau. Mata Galih terbelalak. Ibu dapat dari mana uang segini banyak? Nggak usah banyak tanya. Yang penting rumah ini beres sebelum tanggal 20. Titik. Potong Bu Yulia tegas. Ia lalu menatapku yang sedang menyeduh teh di pojok dapur. Hanum. Panggilnya. Iya, Bu. Aku berjalan mendekat. Bu Yulia menatapku dengan senyum sinis yang kemenangannya terasa prematur. Ia mengambil selembar uang 100 ribuan dari tumpukan itu, lalu melemparkannya ke lantai, tepat di dekat kakiku. Nih, buat kamu beli bakso. Kasihan muka kamu pucat kayak orang kurang gizi. Biar tetangga nggak ngomong yang aneh-aneh dikira saya nyiksa menantu. Ucapnya merendahkan. Fanya tertawa cekikikan. Ambil tuh, Mbak. Lumayan, rezeki anak solehah. Aku menatap lembaran uang merah di lantai marmer itu. Dulu, mungkin aku akan menangis diperlakukan seperti pengemis di rumahku sendiri. Tapi sekarang, aku membungkuk pelan, memungut uang itu, lalu membersihkannya seolah ada debu yang menempel. Terima kasih, Bu, kataku sambil tersenyum tulus. Tulus karena tahu uang ini adalah bagian dari hutang yang akan mencekik mereka nanti. Semoga rezeki Ibu lancar terus ya, biar renovasinya cepat selesai dan sempurna. Amin. Dengar tuh doa istrimu, Lih, dia aja sadar diri kalau dia cuma numpang. Makanya dia dukung renovasi ini. Seru Bu Yulia bangga. Aku menyimpan uang itu ke saku dasterku. Dalam hati aku menghitung. Marmer Italia, lampu kristal, batu, ditambah hutang rentenir bunga 10%. Kehancuran finansial mereka sudah di depan mata. Dan aku hanya perlu duduk manis menunggu bom waktu itu meledak di pesta syukuran nanti. Oh iya, Bu, aku berucap sebelum kembali ke dapur. Lampu kristalnya yang paling besar saja sekalian. Biar kalau jatuh, maksud saya, biar kalau dinyalakan terangnya sampai ke jalan raya. Biar semua orang tahu betapa kayanya keluarga ini. Bu Yulia tersenyum lebar, membusungkan dadanya. Itu pasti. Kamu nikmati saja kemewahan ini selagi bisa, Hanum. Karena setelah Fanya menikah, kamu tahu kan posisimu di mana? Tahu, Bu. Sangat tahu, jawabku pelan. Saya akan berada di tempat yang sangat jauh dari sini, melihat kalian dari atas. Bagus kalau sadar diri.
Jangan mimpi bisa jadi nyonya di istana yang saya bangun ini. Tempatmu itu di dapur, atau di gubuk belakang sana, cibirnya sambil menunjuk arah gudang tua. Aku mengangguk hormat, lalu berbalik badan. Di balik punggung mereka, senyumku merekah lebar. Benar, Bu. Saya tidak akan jadi nyonya di istana ini. Karena istana ini adalah kuburan mewah yang ibu bangun dengan tangan ibu sendiri. Hari yang dinanti-nanti oleh Bu Yulia akhirnya tiba di ambang pintu. Renovasi gila-gilaan itu telah selesai 100% tepat 1 hari sebelum tanggal 20. Rumah peninggalan bapak yang dulu asri dan bersahaja, kini telah lenyap tanpa sisa. Sebagai gantinya, berdiri sebuah bangunan 2 lantai bergaya klasik Eropa yang terkesan memaksa di tengah permukiman warga biasa. Pilar-pilar beton raksasa berdiri angkuh di teras, dicat putih bersih yang menyilaukan mata di bawah terik matahari siang. Pagar besi tempas setinggi 2 meter dengan ornamen daun emas menutup rapat akses pandangan dari luar, seolah menegaskan batas kasta antara penghuni istana ini dengan tetangga sekitar. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memegang kain lap mikrofiber, menatap pantulan diriku sendiri di lantai marmer yang licin seperti kaca. Dingin. Udara di dalam rumah ini terasa menusuk tulang, bukan hanya karena AC sentral yang dipasang di setiap sudut, tapi karena hilangnya jiwa rumah ini. Tidak ada lagi potret bapak di dinding, digantikan oleh lukisan abstrak berbingkai emas yang dibeli Fanya karena warnanya lucu. Mbak Hanum, awas, minggir. Suara Fanya melengking dari arah tangga putar. Aku refleks mundur 2 langkah. Fanya menuruni anak tangga satu persatu dengan gaya dramatis, mengenakan gaun malam berwarna champagne yang berkilauan tertimpa cahaya lampu kristal. Bagian punggungnya terbuka lebar, sementara bagian bawahnya menjuntai menyapu lantai marmer. Ia berpose di anak tangga terakhir, merentangkan tangannya lebar-lebar. Gimana, Mama? Udah cocok belum jadi prinses di istana baru ini? Tanyanya manja. Bu Yulia, yang sedang sibuk mengatur posisi vas bunga raksasa setinggi pinggang orang dewasa, menepuk tangannya girang. Sempurna. Sayang. Cantik banget. Mas Satria pasti klepek-klepek lihat kamu turun dari tangga pas acara besok malam. Iya dong. Fanya mengibaskan rambutnya yang baru saja di-blow di salon mahal. Matanya kemudian melirik arahku dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Mbak Hanum, ngapain bengong di situ? Itu ada debu di pegangan tangga. Lap yang bersih dong. Jangan sampai gaun aku kotor kena debu gara-gara kerjaan Mbak nggak becus. Aku mencengkeram kain lap di tanganku erat-erat, menahan gejolak di dada. Iya, Van. Ini lagi dibersihkan. Oh iya, satu lagi. Fanya berjalan mendekatiku, aroma parfum mahalnya menusuk hidung. Ia menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang berkuku palsu panjang. Besok pas acara syukuran dimulai, Mbak jangan kelihatan warawiri di ruang tamu ya. Malu-maluin. Mbak di dapur aja. Bantu inang-inang catering cuci piring atau apalah. Pokoknya jangan sampai tamu VIP Mas Satria lihat ada orang kumel kayak Mbak di pesta high class ini. Bu Yulia tertawa setuju. Bener itu kata Fanya. Baju kamu itu loh, Num, gak ada yang pantes. Daripada bikin malu keluarga di depan pejabat, mending kamu sembunyi di belakang. Nanti kalau ada sisa makanan catering, bolehlah kamu bungkus. Darahku mendidih, naik ke kepala dengan cepat. Dihina di rumah sendiri, disuruh sembunyi seperti tikus got di dapur yang dulu dibangun oleh keringat bapakku. Tapi aku menarik napas panjang, menelan semua hinaan itu bulat-bulat. Sabar, Hanum. Kurang dari 24 jam lagi. Baik, Bu. Saya akan di dapur saja. Jawabku pelan, menundukkan kepala sebagai tanda kepatuhan palsu. Bagus. Bu Yulia menepuk bahuku kasar. Sekarang sana bersihin toilet tamu. Pastikan wangi, jangan bau pesing. Aku menyeret langkah menuju toilet tamu di dekat ruang keluarga. Sambil menggosok wastafel marmer yang harganya mungkin setara gaji setahun buruh pabrik, aku mendengar Bu Yulia menelepon seseorang dengan suara keras. Halo, Jeng Rina. Iya dong, besok datang ya. Wajib. Kamu harus lihat rumah baru mantuku. Mewah banget, Jeng. Lantainya marmer Italia loh. Hahaha. Iya, biasalah, buat nyenengin anak kesayangan. Siapa lagi kalau bukan Fanya? Aku tersenyum miris pada pantulan wajahku di cermin wastafel. Mantuku? Rumah baru mantuku?
Bu Yulia bahkan sudah lupa kalau Gali itu anaknya, dan aku menantunya. Di matanya, rumah ini sekarang milik Vanya dan calon suaminya. Gali hanya sapi perah, dan aku adalah parasit yang siap dibuang. Sore harinya, Gali pulang dengan wajah yang lebih kusut dari biasanya. Ia membawa tas kerja kulitnya dengan langkah berat, seolah memikul beban ribuan ton. Ia tidak menyapaku yang sedang mengepel teras, langsung melengos masuk ke kamar tidur. Kamar tamu sempit yang sekarang kami tempati sementara sebelum diusir. Aku menyusulnya masuk, membawakan segelas teh hangat. Gali duduk di tepi kasur, kepalanya tertunduk dalam, kedua tangannya memijat pelipis. "Capek, Mas?" tanyaku datar, meletakkan gelas di meja nakas. Gali tersentak kaget, seolah baru sadar ada orang lain di ruangan itu. Iya, Num. Capek banget, kantor lagi hektik." Matanya bergerak liar, menghindari tatapanku. Ia buru-buru berdiri, menyambar handuk. "Aku mau mandi dulu biar seger." Ia melesat ke kamar mandi secepat kilat, meninggalkan tas kerjanya tergeletak begitu saja di atas kasur dengan posisi resleting yang sedikit terbuka. Biasanya, Gali sangat protektif dengan tas kerjanya. Tapi hari ini, kegugupannya membuat ia ceroboh. Entah dorongan dari mana, mungkin insting seorang istri yang sudah terlalu sering disakiti, tanganku tergerak untuk mendekati tas itu. Ada sebuah map coklat tebal yang menyembul sedikit dari celah resleting. Warnanya kontras dengan dokumen kantor yang biasanya berwarna putih. Jantungku berdegup kencang. Suara gemericik air shower dari kamar mandi terdengar samar. Aku punya waktu sekitar 5 menit. Dengan jari gemetar namun cekatan, aku menarik map coklat itu keluar. Tidak ada judul di sampulnya. Hanya polos. Perlahan, aku membuka lipatannya dan menarik lembaran kertas di dalamnya. Mataku membelalak membaca kop surat di bagian paling atas. Logo sebuah firma hukum, diikuti dengan tulisan besar yang dicetak tebal di tengah halaman. "Permohonan cerai talak." Napasku tercekat. Pandanganku turun cepat ke baris-baris di bawahnya. Pemohon, Gali Prasetyo termohon, Hanum Larasati. Dan di halaman kedua, ada sebuah poin yang membuat dadaku terasa ditusuk besi panas. Bahwa setelah putusan cerai ini inkrah, termohon, Hanum, diwajibkan meninggalkan kediaman bersama tanpa menuntut harta gonogini, mengingat renovasi rumah tersebut dibiayai sepenuhnya oleh orang tua pemohon. Aku menutup mulutku rapat-rapat, menahan jeritan kemarahan yang nyaris meledak. Jadi ini rencana pamungkas mereka. Bukan hanya mengusirku secara lisan, tapi melegalkannya lewat pengadilan dengan alasan renovasi. Galih, laki-laki yang dulu berjanji di depan penghulu untuk melindungiku, ternyata sudah bersekongkol dengan ibunya untuk menendangku keluar tanpa sepeser pun hak, tepat setelah rumah warisan bapakku selesai mereka perbaiki. Suara keran air di kamar mandi mati. Cepat-cepat aku memasukkan kembali kertas itu ke dalam map, menyelipkannya kembali ke dalam tas Gali persis seperti posisi semula. Aku mundur beberapa langkah, mengatur napas yang memburu, dan berpura-pura sedang melipat baju di lemari saat pintu kamar mandi terbuka. Galih keluar dengan rambut basah, handuk melilit di pinggang. Ia menatapku sekilas, lalu melirik tas kerjanya di kasur. Ia tampak lega melihat tas itu posisinya tidak berubah. "Num," panggilnya pelan. Aku berbalik, menatapnya dengan senyum paling dingin yang pernah kuberikan. "Ya, Mas. Besok pas acara syukuran, kamu dandan yang cantik ya." Ucapnya terbata, suaranya terdengar palsu di telingaku. "Biar bagaimanapun, kamu kan istriku. Istri yang besok mau kamu ceraikan," batinku. "Tentu, Mas," jawabku lembut, sangat lembut. "Aku akan dandan cantik sekali. Sampai-sampai Mas dan Ibu nggak akan mengenali aku lagi." Gali mengerutkan kening, bingung dengan nada bicaraku, tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia terlalu sibuk dengan rasa bersalah, atau ketakutannya sendiri. "Oke, kalau kalian mau perang, kita perang total," bisikku dalam hati saat Gali berbalik memunggungiku untuk berpakaian. "Simpan saja surat ceraimu itu, Mas. Karena besok malam, akulah yang akan membacakan vonis hukuman buat kalian semua." H1 sebelum pesta besar itu. Matahari belum tinggi, tapi kericuhan di Istana Vanya sudah dimulai sejak subuh. Truk catering memblokir jalan depan, menurunkan ratusan piring porselen dan peralatan makan perak sewaan. Bu Yulia berteriak-teriak memerintah para pelayan catering,
Suaranya yang cempreng terdengar seperti sirene bahaya yang tak kunjung mati. Aku memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap keluar. Mau kemana kamu, Num? Kerjaan masih numpuk. Tegur Fanya yang sedang maskeran wajah di ruang tengah. Matanya melirik tajam ke arahku yang sudah rapi mengenakan gamis sederhana. Mau ke bank sebentar, Van. Bayar listrik sama ambil uang belanja pasar yang diminta ibu tadi. Tunai di dompet kurang. Alasanku cepat. Wajahku kubuat sepanik mungkin seolah-olah takut dimarahi Bu Yulia. Fanya mendengus, kembali fokus pada ponselnya. Ya udah sana buruan. Jangan lama-lama. Awas kalau telat masak buat tukang dekor. Aku tidak menjawab, langsung melesat keluar pagar, menyetop ojek pangkalan yang kebetulan lewat. Tujuanku bukan pasar, melainkan kantor cabang bank yang terletak di ruko seberang jalan raya. Ada satu hal ganjil yang mengusik tidurku semalam. Ucapan Galih tentang meminjam emas dan uang tunai di brankas memang masuk akal bagi seorang pencuri amatir, tapi renovasi gila-gilaan ini memakan biaya ratusan juta. Tidak mungkin hanya dari emas 50 gram dan uang 10 juta itu. Bu Yulia bilang dia pakai uang arisan dan pinjaman rentenir. Tapi rentenir itu baru datang kemarin. Lalu uang untuk bayar material 3 bulan terakhir ini dari mana? Sesampainya di bank, antrean customer service cukup panjang. AC ruangan yang dingin menusuk kulit, kontras dengan keringat dingin yang mulai membasahi punggungku. Aku duduk dengan gelisah, meremas nomor antrean kertas di tangan hingga lecek. Nomor antrean A15, silakan ke loket 3. Aku bangkit cepat, menghampiri meja CS. Seorang wanita muda dengan seragam rapi menyambutku dengan senyum profesional. Selamat pagi, Bu Hanum. Ada yang bisa dibantu? Mbak, tolong cetakkan rekening koran tabungan secondary saya. Yang rekening tabungan haji warisan Bapak, pintaku tut depon. Rekening itu memang jarang ku rekening. Sengaja didiamkan untuk tabungan masa depan. Galih tahu pinnya karena dulu dia yang membantuku mengurus administrasinya saat Bapak meninggal. Mbak CS itu mengangguk, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Namun tiba-tiba keningnya berkerut. Ia mencoba mengetik lagi, lalu menekan tombol refresh berulang kali. Mohon maaf, Bu Hanum. Sistem kami sedang mengalami gangguan jaringan dari pusat untuk akses data historis di atas 1 bulan. Servernya down sementara, ucapnya dengan wajah menyesal. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Berapa lama, Mbak? Saya butuh sekarang. Penting sekali. Wah, belum bisa dipastikan, Bu. Mungkin 10 menit, mungkin 1 jam. Ibu mau menunggu? Aku melirik jam dinding. Waktu terus berjalan. Di rumah, Bu Yulia pasti sudah mulai mencari-cariku. Tapi rasa penasaran ini membunuhku. Saya tunggu, Mbak. Tolong dicoba terus ya. 10 menit berlalu seperti 10 tahun. Aku mengetuk-ngetukkan jari di meja marmer bank. Mataku tak lepas dari layar monitor petugas yang masih menampilkan ikon loading berputar-putar. Pikiranku berkecamuk. Tolong jangan bilang uang itu masih utuh. Tolong bilang kecurigaanku salah. Ah, sudah bisa, Bu. Seru Mbak CS tiba-tiba, membuatku tersentak kaget. Suara mesin printer dot matrix mulai terdengar. Krek krek krek. Suara yang menyayat hati, mencetak baris demi baris dosa yang telah dilakukan orang-orang yang kupercayai. Mbak CS merobek kertas itu, melipatnya rapi, dan menyerahkannya padaku. Ini mutasi rekening 3 bulan terakhir, Bu. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Belum berani membacanya di depan orang. Aku berjalan cepat menuju toilet bank, mengunci pintu bilik paling ujung, dan bersandar di dinding keramik yang dingin. Perlahan, aku membuka lipatan kertas itu. Mataku menyapu kolom debit dan kredit. Napasku tertahan di tenggorokan. Tanggal 05 Mei, TRF Banking ke Yulia Susanti, IDR 50 juta tanggal 12 Mei, TRF Banking ke TB. Maju Jaya, material, IDR 25 juta tanggal 20 Mei, tarik tunai ATM, IDR 10 juta tanggal 01 Juni, TRF Banking ke Yulia Susanti, IDR 75 juta. Halaman pertama penuh dengan transaksi keluar. Halaman kedua, lebih parah. Hampir setiap minggu ada penarikan puluhan juta rupiah. Total saldo akhir di bagian bawah kertas itu, IDR 154.500. Lututku lemas seketika.
Aku merosot duduk di atas kloset yang tertutup. Air mataku tidak keluar, tapi dadaku terasa sesak luar biasa. Seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-paruku hingga hancur. Uang warisan Bapak. Uang yang Bapak kumpulkan seumur hidupnya dari hasil berdagang di pasar. Uang yang beliau amanatkan untuk biaya naik hajiku atau biaya pendidikan cucunya kelak. Ludes. Habis tak bersisa. Dan yang lebih menyakitkan, uang itu dipakai untuk membiayai renovasi rumah yang akan digunakan untuk mengusirku. Mereka merenovasi rumah itu menggunakan uangku sendiri. Mereka membiayai kemewahan Fanya dengan memeras keringat almarhum bapakku. Suamiku itu ternyata bukan hanya pengecut. Dia maling. Dia pasti diam-diam mengakses aplikasi mobile banking di ponsel lamaku yang tersimpan di laci, mentransfer uang itu sedikit demi sedikit ke rekening ibunya, lalu menghapus notifikasi SMS-nya agar aku tidak curiga. Biad. Desisku pelan. Kata itu terasa pahit di lidahku. Kalian semua iblis berwajah manusia. Rasa sakit hati ini bukan lagi soal pengkhianatan cinta. Ini soal penghinaan terhadap jerih payah orang mati. Kemarahanku yang tadi masih berupa bara api, kini meledak menjadi inferno yang siap membakar segalanya. Tidak ada lagi belas kasih. Tidak ada lagi rasa ragu. Aku bangkit berdiri, meremas kertas rekening koran itu, lalu memasukkannya ke dalam saku gamis. Aku keluar dari toilet, mencuci muka di wastafel, dan menatap pantulan mataku di cermin. Tatapan mata perempuan lemah itu sudah hilang. Yang ada kini hanyalah tatapan seorang eksekutor. Aku mengeluarkan ponselku, mencari kontak Pak Broto. Jari jempolku menekan tombol panggil. Hanya 2 kali nada sambung, suara berat Pak Broto terdengar. Halo, Bu Hanum? Ada perubahan rencana? Tidak ada perubahan, Pak. Jawabku, suaranya dingin dan datar, setajam silet. Tapi saya mau minta tambahan. Tambahan apa, Bu? Besok malam, saat Bapak datang untuk eksekusi. Aku menjeda sejenak, menarik napas dalam untuk menenangkan gemuruh di dada. Tolong jangan datang sendiri. Bawa orang-orang Bapak. Bawa truk pengangkut. Dan kalau perlu bawa buldoser. Pak Broto terkekeh di ujung telepon. Nada suaranya terdengar antusias. Wah, kedengarannya ibu sedang marah besar. Ada masalah baru. Mereka bukan hanya mengambil rumah saya, Pak. Mereka mencuri uang warisan almarhum ayah saya untuk membiayai renovasi itu. Jadi, saya ingin Bapak memastikan, saat mereka keluar dari rumah itu, mereka tidak membawa satu butir debu pun yang dibeli pakai uang ayah saya. Hening sejenak di seberang sana. Lalu suara Pak Broto terdengar lebih serius, lebih hormat. Saya mengerti, Bu. Itu tindakan kriminal. Tenang saja, Bu Hanum. Besok malam, saya akan pastikan mereka keluar dengan merangkak dan menangis darah. Saya akan siapkan pertunjukan terbaik khusus untuk Ibu. Terima kasih, Pak. Pastikan tepat jam 7 malam. Saat Bu Yulia sedang memegang mic. Siap laksanakan. Sambungan telepon terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Sebuah senyum miring terukir di wajahku. Kalian ingin pesta mewah? Baik, aku akan berikan pesta yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Pesta kehancuran. Jam dinding raksasa berbandul emas di ruang tengah berdentang 7 kali. Suaranya menggema, tenggelam di antara riuh rendah percakapan tamu undangan yang memenuhi istana baru itu. Halaman depan yang luas kini sesak oleh deretan mobil mewah, Pajero, Fortuner, hingga beberapa sedan Eropa milik rekan bisnis calon besan. Cahaya lampu kristal, yang dibeli dengan uang curian dari rekening bapakku, memantul di setiap sudut, menciptakan ilusi kemewahan yang menyilaukan mata. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi pelayan di area belakang. Bukan dengan daster kumel seperti yang diperintahkan Bu Yulia, melainkan dengan gaun terindah yang kubeli tadi siang menggunakan sebagian kecil uang muka dari Pak Broto. Sebuah abaya berbahan satin silk premium berwarna emerald green yang jatuh sempurna di tubuhku, dipadu dengan hijab voile senada yang kusematkan bros berlian peninggalan ibuku, satu-satunya barang berharga yang luput dari tangan panjang galih karena kusembunyikan di dalam jahitan tas lama. Riasan wajahku minimalis namun tegas. Eyeliner tajam membingkai mataku, menyiratkan keberanian yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Lipstik matte berwarna teracota memulas bibirku yang biasanya pucat. Waktunya pertunjukan.
bisikku pada pantulan diri sendiri. Aku melangkah keluar dari area dapur. Aroma sate kambing dan zupa soup menguar di udara, bercampur dengan wangi parfum mahal para sosialita. Para pelayan catering yang sibuk mondar-mandir sempat terhenti sejenak saat melihatku lewat. Mereka menatapku dengan kagum, mungkin mengira aku adalah salah satu tamu VVIP. Di ruang tengah, Fanya sedang menjadi pusat perhatian. Ia berdiri di samping Satria, calon suaminya yang tampak kaku dan tidak nyaman. Fanya mengenakan gaun merah menyala yang penuh payet berkilauan, terlalu heboh dan justru terlihat norak di bawah lampu kristal yang sudah ramai ornamen. Ia tertawa keras, memamerkan cincin tunangannya kepada teman-teman arisan Bu Yulia. Iya, Tante. Lantainya ini pure marmer Italia loh. Mas Gali yang pilihin khusus buat aku. Seru Fanya bangga. Gali berdiri tak jauh dari sana, memegang gelas sirup dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski ruangan ber-AC dingin. Ia tampak seperti orang sakit. Matanya terus melirik arah pintu depan, seolah takut ada hantu yang akan masuk. Saat itulah aku melangkah masuk ke lingkaran cahaya utama. Suara sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan irama yang tenang dan berwibawa. Tataf. Satu persatu kepala menoleh. Bisik-bisik yang tadinya riuh perlahan mereda. Tamu-tamu pria menatapku dengan pandangan tak berkedip, sementara para ibu-ibu sosialita menyikut lengan temannya, bertanya-tanya siapa wanita anggun yang baru datang ini. Fanya yang menyadari perhatian tamunya teralih, menoleh ke arahku. Matanya membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka, lalu rahangnya mengeras karena cemburu. Ia kalah telak. Di rumahnya sendiri, di pesta pertunangannya sendiri, ia terlihat seperti badut sirkus dibandingkan denganku yang tampil bak permaisuri. Hanum? Desis Bu Yulia yang muncul dari kerumunan. Ia nyaris menjatuhkan piring kue di tangannya. Ngapain kamu di sini? Bukannya saya suruh kamu di dapur? Aku tersenyum manis, mengabaikan bisikan-bisikan tamu yang mulai mengenali siapa aku. Loh, Bu, masa tuan rumah sembunyi di dapur saat ada pesta semeriah ini? Sayang dong gaun saya kalau cuma dilihat piring kotor. Tuan rumah? Cih! Bu Yulia mendengus kasar. Suaranya cukup keras hingga beberapa tamu terdekat bisa mendengar. Ia merasa tertantang. Egonya yang setinggi langit tidak terima dipermalukan oleh menantu yang dianggapnya benalu. Bu Yulia segera naik ke anak tangga pertama, mengambil mikrofon dari tangan MC, dan mengetuknya kasar. Suara feedback melengking membuat semua orang menutup telinga sejenak. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon perhatiannya sebentar. Seru Bu Yulia lantang, wajahnya merah pada menahan amarah, matanya menatapku tajam seolah ingin membakar gaun hijauku. Musik latar dimatikan. Semua mata tertuju pada wanita parubaya yang berdiri angkuh di tangga itu. Di sampingnya, Fanya menggandeng lengan Satria dengan posesif, dagunya diangkat tinggi-tinggi menantangku. Terima kasih sudah datang di syukuran rumah baru anak saya, Fanya. Bu Yulia memulai pidatonya, suaranya bergetar penuh emosi. Malam ini spesial, karena selain merayakan pertunangan Fanya, saya juga ingin mengumumkan sesuatu yang penting agar tidak ada salah paham di kemudian hari. Suasana hening mencekam. Gali memejamkan matanya, seolah tahu apa yang akan terjadi tapi terlalu pengecut untuk menghentikannya. Bu Yulia menunjuk lurus ke arahku dengan telunjuknya. Wanita yang berdiri di sana itu? Dia adalah masa lalu di rumah ini. Karena renovasi rumah ini sepenuhnya dibiayai oleh keluarga kami untuk hadiah pernikahan Fanya, maka malam ini juga, saya meminta Hanum untuk angkat kaki. Gumam kaget terdengar dari para tamu. Beberapa berbisik ngeri, ya ampun, tega banget. Sementara yang lain menatapku dengan tatapan kasihan. Rumah ini terlalu mewah untuk kamu, Hanum. Lanjut Bu Yulia, semakin berapi-api karena merasa didukung oleh kesunyian penonton. Tugasmu menjaga tukang sudah selesai. Lihat, rumahnya sudah bagus kan? Lantainya marmer, lampunya kristal. Sekarang kamu sadar diri. Rumah ini mau dipakai adik iparmu untuk nikahan, bukan untuk menampung benalu sepertimu. Fanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar jahat di tengah keheningan. Dengarkan, Mbak? Pack your bags. Oh lupa, koper butut Mbak udah aku taruh di teras tuh. Galih masih diam membatu. Ia tidak membela. Ia tidak bergerak.
Ia membiarkan ibunya melucuti harga diri istrinya di depan puluhan orang. Namun, mereka salah besar jika mengira aku akan menangis dan berlari keluar seperti drama sinetron murahan. Aku tertawa. Awalnya pelan, lalu semakin keras dan renyah. Tawa yang terdengar sangat geli, seolah aku baru saja mendengar lelucon paling lucu sedunia. Tawa itu memecah ketegangan ruangan, membuat Bu Yulia dan Fanya tampak bingung. "Kenapa ketawa? Sudah gila kamu?" bentak Bu Yulia. Aku melangkah maju mendekati tangga, membelah kerumunan tamu yang otomatis menyingkir memberiku jalan. Tanganku perlahan membuka tas tangan kecilku, mengeluarkan map hijau yang sudah kupersiapkan. Saya tertawa karena kagum. "Bu?" Suaraku tenang namun bergema di seluruh ruangan tanpa perlu mikrofon. Ibu ini benar-benar mertua idaman. Saking baiknya, ibu rela menghabiskan uang ratusan juta, termasuk uang curian dari rekening warisan bapak saya, hanya untuk merenovasi rumah orang lain secara gratis. "Apa? Sembarangan kamu nuduh," teriak Fanya. "Rumah orang lain?" Bu Yulia mencibir. "Ini rumah anakku. Galih itu pemiliknya." "Salah," potongku cepat. Aku mengangkat map hijau itu tinggi-tinggi, memperlihatkan logo Badan Pertanahan Nasional di depannya. Galih tidak pernah punya hak atas tanah ini. Ini warisan mutlak bapak saya. Dan karena ibu sudah berbaik hati merenovasinya jadi semewah ini, nilai jualnya jadi naik drastis. Aku menatap Bu Yulia tepat di matanya yang mulai terlihat goyah. "Terima kasih ya, Bu. Berkat renovasi ibu, saya berhasil menjual rumah ini dengan harga fantastis kemarin sore. Jadi, sebenarnya yang harus angkat kaki malam ini bukan saya, tapi kalian." "Bohong!" jerit Bu Yulia histeris. Ia nyaris melompat turun dari tangga. "Mana mungkin kamu jual? Sertifikat aslinya ada di brankas Galih." Galih tersentak, wajahnya semakin pucat pasi. Ia tahu betul brankas itu kosong sejak lama. "Sertifikat di brankas?" Aku tersenyum miring. "Mas Galih, tolong jelaskan sama ibumu. Sejak kapan sertifikat asli aku taruh di brankas mainan itu?" Belum sempat Galih membuka mulutnya yang gemetar, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah pintu depan. Brak! Suara pintu pagar besi yang didorong paksa. Seorang satpam kompleks berlari masuk ke dalam ruang tamu dengan napas terengah-engah. Topinya miring. Wajahnya pucat seolah baru melihat hantu. Bu Yulia." "Gawat, Bu!" teriak satpam itu panik, mengabaikan etika sopan santun di depan para tamu elit. "Ada apa sih?" "Jangan bikin malu," sentak Fanya. Satpam itu menunjuk ke arah luar dengan tangan gemetar. Di depan gerbang ada 5 truk besar dan 1 alat berat buldoser. "Bu, ada puluhan orang berbadan kekar pakai baju hitam-hitam maksa mau masuk. Katanya mereka mau meratakan rumah ini sekarang juga atas perintah pemilik baru." Gelas di tangan Galih jatuh ke lantai. Prang! Pecahannya berserakan, seiring dengan hancurnya senyum sombong di wajah Bu Yulia. Belum sempat kepanikan di wajah Bu Yulia mereda akibat pecahan gelas di lantai, getaran halus mulai terasa merambat melalui lantai marmer yang ia banggakan. Duk, duk, duk. Suara itu bukan detak jantung, melainkan deru mesin diesel bertenaga raksasa yang menembus dinding-dinding tebal rumah. Lampu kristal di langit-langit bergemerincing pelan, bergoyang seirama dengan getaran tanah yang semakin kuat. Para tamu undangan mulai kasak-kusuk ketakutan. Beberapa sosialita yang berdiri di dekat jendela menyibakkan gorden, lalu memekik histeris. "Ya ampun, itu beneran buldoser? Moncongnya sudah di depan pagar. Itu preman-preman banyak banget. Seram." Kepanikan menyebar seperti wabah. Dalam hitungan detik, atmosfer pesta pertunangan yang mewah berubah menjadi seperti kapal yang akan karam. Musik klasik yang masih mengalun pelan terdengar seperti lagi pengiring kematian. Di tengah kekacauan itu, pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukir setinggi 3 meter terbuka lebar. Bukan dibuka, lebih tepatnya didorong paksa dari luar. Sosok Pak Broto melangkah masuk. Ia tidak mengenakan jas rapi seperti saat di kafe, melainkan jaket kulit coklat tua lusuh dan sepatu bot proyek yang penuh debu tanah. Di belakangnya, 5 orang pria berbadan tegap dengan seragam hitam ketat dan wajah garang mengikuti, membentuk formasi pagar betis. Aura intimidasi menguar kuat dari mereka,
membuat tamu-tamu pria yang berdasi rapi mundur teratur, membelah kerumunan layaknya laut merah. Pak Broto berhenti tepat di tengah ruangan, di bawah lampu kristal, berhadapan langsung dengan Bu Yulia yang berdiri mematung di tangga. Ia mengisap cerutunya dalam-dalam, mengabaikan aturan dilarang merokok di ruangan ber-AC, lalu menghembuskan asap tebal ke udara. "Maaf mengganggu pestanya, bapak-bapak, ibu-ibu." Suara Pak Broto berat, serak, dan menggelegar tanpa perlu mikrofon. "Tapi pesta ini harus bubar sekarang." Bu Yulia, yang harga dirinya terkoyak di depan ratusan mata, mendadak menemukan keberaniannya kembali. Ia turun dari tangga dengan langkah menghentak, wajahnya merah pada menahan murka. "Siapa kamu? Berani-beraninya masuk rumah saya bawa preman? Satpam, panggil polisi. Usir orang gila ini!" teriak Bu Yulia melengking, telunjuknya menuding wajah Pak Broto. Pak Broto tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Ia menjentikan abu cerutunya ke lantai marmer yang mengkilap itu, tindakan yang membuat mata Bu Yulia nyaris keluar. "Rumah Anda?" Pak Broto bertanya dengan nada mengejek. Ia menoleh ke arahku yang berdiri tenang di samping meja prasmanan. "Bu Hanum, tolong jelaskan pada nyonya ini, siapa pemilik sah bangunan ini per detik ini." Aku melangkah maju, berdiri di samping Pak Broto. Untuk pertama kalinya, aku merasa setara dengan mereka, bahkan lebih tinggi. Aku membuka map hijau yang sejak tadi kupeluk, mengeluarkan sertifikat hak milik yang baru. "Bu," panggilku tenang. "Perkenalkan, ini Pak Broto, pemilik sah tanah dan bangunan ini. Transaksi jual-beli sudah kami tanda tangani secara sah di hadapan notaris, dan balik nama sertifikat sudah diproses jalur cepat." "Bohong!" jerit Bu Yulia histeris. Ia menyambar map itu dari tanganku, merobek isinya keluar. Matanya menyapu cepat baris demi baris tulisan di kertas tebal itu. Tangannya gemetar hebat. Nama di sertifikat itu bukan lagi nama almarhum bapakku, apalagi nama Galih. Di sana tertulis jelas, PT Broto Properti Jaya. Kertas itu terlepas dari tangan Bu Yulia, melayang jatuh ke lantai seperti daun kering. Nggak mungkin," gumamnya, wajahnya memucat seperti mayat. Tapi saya sudah keluar uang 500 juta. Renovasi ini uang saya. Uang saya." Bu Yulia menerjang ke arahku, hendak menjambak kerudungku, tapi salah satu anak buah Pak Broto dengan sigap menahan tubuhnya tanpa kesulitan. "Lepaskan saya. Dasar maling. Penipu. Kembalikan uang saya. Hanum, kamu jual rumah yang baru saya bagusin?" Bu Yulia meronta-ronta seperti orang kesurupan. Air mata kemarahan melunturkan maskara mahalnya, membuat wajahnya tampak mengerikan. Aku menatapnya dingin, tanpa belas kasihan. "Koreksi, Bu. Saya menjual rumah milik bapak saya. Soal renovasi, tidak ada hitam di atas putih yang menyatakan saya meminta ibu merenovasi rumah ini. Ibu sendiri yang memaksa, kan? Ibu sendiri yang pamer ke semua orang kalau ini hadiah ibu." Aku mendekatkan wajahku sedikit ke arahnya, berbisik namun cukup keras untuk didengar Galih dan Fanya. Dalam hukum properti, bangunan atau renovasi yang didirikan di atas tanah orang lain tanpa perjanjian tertulis, otomatis menjadi milik pemilik tanah. Anggap saja renovasi 500 juta ibu itu adalah sedekah, atau hibah sukarela untuk Pak Broto. "Terima kasih ya, Bu. Berkat marmer Italia dan lampu kristal ini, Pak Broto berani bayar saya 2 kali lipat dari harga pasar." Mendengar itu, lutut Bu Yulia goyah. Ia ambruk lantai, meraung keras memukuli marmer dingin itu. "Uangku, uang arisanku, hutangku. Hanum, kamu iblis." "Cukup dramanya," potong Pak Broto tegas. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. "Kosongkan rumah ini dalam waktu 1 jam. Semua barang-barang yang tidak menempel pada bangunan, silakan angkut." "Tapi..." Pak Broto menunjuk ke arah lampu gantung, kitchen set, dan bathtub yang dibanggakan Fanya. "Semua yang menempel, lampu, kitchen set, sanitair, pintu, jendela, bahkan marmer ini, adalah milik saya. Kalau ada satu baut saja yang hilang atau rusak saat kalian pindahan, saya akan tuntut pidana perusakan aset." Fanya, yang sejak tadi berdiri mematung di samping calon suaminya, tiba-tiba menjerit. Ia melihat Mas Satria melepaskan genggaman tangannya. Mas Satria mau kemana?"
Tanya Fanya panik. Air mata mulai mengalir deras di pipinya yang tebal makeup. Satria, pria yang digadang-gadang sebagai menantu idaman pejabat itu, menatap Fanya dan keluarganya dengan tatapan jijik. Ia merapikan jasnya, lalu menggeleng pelan. Saya nggak bisa melanjutkan pertunangan ini, Van. Keluarga kamu penuh penipuan. Rumah sengketa, hutang di mana-mana, dan sikap ibumu ke kakak iparmu menjijikan. Saya malu. Mas, jangan gitu dong mas. Ini salah paham. Fanya berusaha mengejar. Tapi Satria sudah berbalik badan dan berjalan cepat keluar pintu, diikuti oleh rombongan keluarganya yang berbisik-bisik mencemooh. Tunggu, Mas Satria AA, jerit Fanya putus asa. Kakinya tersandung gaun panjangnya sendiri. Ia jatuh tersungkur di lantai keras, tepat di kaki anak buah Pak Broto. Hening sejenak, hanya isak tangis Fanya dan raungan Bu Yulia yang terdengar. Lalu, sebuah gerakan di sudut mata menarik perhatianku. Laki-laki yang dulu kucintai itu kini berjalan merangkak ke arahku. Ya, merangkak. Harga dirinya sudah hancur lebur di bawah sepatu bot Pak Broto dan tatapan para tamu. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ia memeluk kakiku, mencium ujung gamis emeraldku. Num! Hanum tolong, Num! Suaranya serak, pecah oleh tangis. Jangan begini, sayang. Kita bicara baik-baik ya. Kamu nggak tega kan lihat ibu kayak gini? Batalkan jual belinya. Num, kembalikan uang Pak Broto. Kita cicil ganti ruginya sama-sama. Aku janji bakal kerja keras. Jangan usir kami, Num. Kami mau tinggal di mana? Para tamu undangan menatap adegan itu dengan ngeri. Sang suami yang tadi membiarkan istrinya diusir, kini menyembah di kaki istrinya seperti budak. Aku menunduk, menatap puncak kepala Galih. Dulu, tangan itu yang mengusap kepalaku saat aku sakit. Tapi tangan itu juga yang mencuri masa depan dari brankas dan rekening warisan bapakku. Tidak ada lagi rasa cinta. Hati ini sudah menjadi batu karang. Mas! Panggilku lembut. Galih mendongak, matanya berbinar penuh harap. Iya, Num, kamu maafin Mas kan? Kita mulai dari nol lagi ya. Aku tersenyum tipis. Lalu perlahan menarik kakiku dari pelukannya, membuatnya terjerembab ke lantai. Kamu bilang mau tinggal di mana? Tanyaku pelan namun tajam. Itu bukan urusanku. Tapi kalau kamu butuh saran, mungkin kamu bisa ajak ibu dan adikmu tidur di teras tetangga. Aku melirik Pak Broto. Pak Broto butuh kuli untuk merobohkan pagar besok. Mungkin kamu bisa melamar kerja jadi kuli bangunan di bekas rumahmu sendiri. Num! Tega kamu. Tega. Aku tertawa getir. Aku hanya mengembalikan apa yang kalian tanam, Mas. Oh ya, satu hal lagi sebelum aku pergi. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan sebuah amplop putih panjang, bukan map hijau, tapi amplop yang kutemukan di tas kerjanya kemarin, yang sudah kutambahkan tanda tanganku di atas materai. Aku melemparkan amplop itu tepat ke wajah Galih. Surat cerai yang kamu siapkan di tas kerjamu kemarin? Sudah kutanda tangani. Kamu bebas, Mas. Kamu bebas membawa ibu dan adikmu ke neraka manapun yang kalian mau. Jangan cari aku lagi. Fanya yang melihat adegan itu mendadak memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal, matanya memutih. Ibu sesak, dada Fanya sesak. Rintihnya pelan sebelum akhirnya tubuhnya terkulai lemas. Bro. Fanya pingsan tak sadarkan diri di atas lantai marmer dingin itu. Bu Yulia menjerit histeris melihat putrinya tumbang. Sementara Galih terpaku menatap amplop surat cerai di hadapannya dengan tatapan kosong, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa. Aku berbalik badan, mengangguk hormat pada Pak Broto. Terima kasih, Pak. Sisanya saya serahkan pada Bapak. Pak Broto menyeringai lebar, mengisap cerutunya lagi. Beres, Bu Hanum. Nikmati kebebasan ibu. Diiringi jeritan histeris Bu Yulia yang memanggil nama Fanya dan derum buldoser yang semakin mendekat ke pagar, aku melangkah keluar dari istana kepalsuan itu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Angin malam menerpa wajahku begitu aku melangkah keluar dari pintu utama Jati yang sebentar lagi mungkin akan dicopot paksa. Udara di luar terasa jauh lebih segar. Bebas dari aroma kemunafikan dan parfum mahal yang bercampur keringat ketakutan di dalam sana. Di belakangku, suara jeritan histeris Bu Yulia masih terdengar sayup-sayup,
bersahutan dengan bentakan-bentakan tegas anak buah Pak Broto yang mulai melakukan pembersihan. Angkut sofa itu. Jangan seret. Angkat. Kita mau kosongkan ruang tamu dalam 15 menit. Teriak salah satu kepala regu. Aku berhenti sejenak di teras marmer yang dingin. Di sudut pilar, tergeletak koper hitam lamaku, koper butut yang dilempar Bu Yulia di awal drama ini. Koper itu terlihat menyedihkan bersanding dengan lantai granit impor. Tapi bagiku, koper itu lebih berharga daripada seluruh isi rumah ini. Di dalamnya tersimpan baju-baju lamaku, kenangan masa lalu yang sederhana, dan sisa-sisa diriku yang asli. Aku meraih gagang koper itu, menariknya tegak. Roda koper berdecit pelan saat kugeret menuruni tangga teras. Shred-shred. Hanum. Tunggu. Hanum. Suara langkah kaki terseret-seret terdengar di belakangku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Laki-laki yang baru saja kehilangan segalanya dalam satu malam. Istri, rumah, harga diri, dan kepercayaan ibunya. Ia berhasil menyusulku di dekat gerbang pagar yang sudah terbuka lebar karena didorong buldoser tadi. Penampilannya kacau balau. Kemeja batiknya yang mahal sudah keluar dari celana, kancing atasnya terlepas, dan wajahnya basah oleh campuran air mata serta ingus. Ia tampak seperti anak kecil yang tersesat di pasar malam, bukan seperti kepala keluarga yang arogan. Num, tolong. Napasnya tersengal, tangannya mencoba meraih pegangan koperku, tapi aku menepisnya dengan gerakan halus namun tegas. Kamu mau kemana malam-malam begini? Ini bahaya. Num, kita bicarakan dulu baik-baik. Masih ada jalan keluar, kan? Kamu masih punya uang hasil penjualan itu, kan? Kita bisa pakai buat sewa kontrakan. Kita mulai lagi. Aku menatapnya dengan rasa iba yang aneh. Bukan iba karena kasihan, tapi iba melihat betapa menyedihkannya seorang manusia yang hidupnya bergantung pada validasi orang lain. Kita? Tanyaku datar. Tidak ada lagi kita. Mas, kata kita. Sudah kamu hapus saat kamu membobol brankasku. Kita? Sudah mati saat kamu membiarkan ibumu menyebutku benalu di depan orang banyak. Aku hilaf. Num. Aku ditekan ibu. Kamu tahu sendiri ibu kayak apa. Galih membela diri, masih saja menyalahkan ibunya di detik-detik terakhir. Dan itu masalahmu, potongku. Kamu laki-laki dewasa. Mas. Bukan anak TK yang berlindung di ketiak ibunya. Sekarang, nikmatilah hasil karyamu. Kamu ingin rumah mewah untuk ibumu? Tuh, lihat. Aku menunjuk ke arah rumah dengan daguku. Di sana, pemandangan ironis sedang terjadi. Para pekerja kasar Pak Broto sedang mengangkut keluar sofa bed bludru merah kesayangan Fanya dengan kasar, lalu meletakkannya begitu saja di atas rumput halaman yang becek. Di pintu depan, Bu Yulia terlihat dipapah oleh dua orang pelayan catering yang tersisa. Wajahnya sembab, matanya kosong menatap istana impiannya yang kini diduduki pasukan asing. Mereka nggak akan punya tempat tinggal. Num, Fanya sakit. Galih terisak. Bahunya berguncang hebat. Rumah sakit jiwa buka 24 jam. Mas, mungkin Fanya lebih butuh ke sana daripada ke hotel. Jawabku dingin. Sebuah mobil MPV hitam mengkilap, taksi premium yang kudesan setengah jam lalu, perlahan merayap masuk ke pekarangan, membelah kerumunan orang-orang yang menonton di pinggir jalan. Lampu sorot mobil itu menyilaukan mata Galih yang bengkak. Supir berseragam rapi turun, membukakan pintu penumpang untukku, dan dengan sigap mengambil alih koper dari tanganku. Mari, Bu Hanum, ucap supir itu sopan. Aku mengangguk. Sebelum masuk ke dalam mobil yang nyaman itu, aku menoleh sekali lagi pada Galih. Mas, panggilku. Galih mendongak, harapan semu kembali muncul di matanya. Ya, Num? Kamu berubah pikiran? Aku tersenyum tipis. Sisa uang di pengadilan agama nanti. Oh, tunggu, aku lupa. Kamu nggak punya uang. Dan kamu juga nggak punya hak atas Gonogini karena rumah ini warisan bapakku. Jadi, saran aku cuma satu, simpan tenaga kamu. Jangan dipakai buat nangis. Pakai buat angkatin barang-barang ibumu sebelum dilempar ke jalan raya sama anak buah Pak Broto. Mereka nggak sabaran lo orangnya. Tanpa menunggu jawabannya, aku masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Blam. Suara pintu tertutup itu adalah suara paling merdu yang pernah kudengar. Kedap suara kabin memutus tangisan Galih yang kembali pecah di luar sana.
Mobil mulai bergerak perlahan, meninggalkan pekarangan rumah masa kecilku yang kini terasa asing. Dari balik kaca jendela yang gelap, aku melihat Gali jatuh berlutut di aspal, memukuli dadanya sendiri. Di belakangnya, lampu kristal di ruang tamu mulai dipadamkan satu persatu oleh pekerja Pak Broto, menyisakan kegelapan yang perlahan menelan ambisi keluarga itu. Aku menyandarkan punggung di jok kulit yang empuk, menghela napas panjang. Rasanya seperti baru saja melepaskan ransel berisi batu seberat 1 ton dari punggungku. Tidak ada dendam yang tersisa, hanya rasa lega yang luar biasa luas. Ponselku bergetar. Notifikasi pesan masuk dari bank. Sisa pelunasan pembayaran rumah dari Pak Broto sudah masuk. Angkanya berderet panjang, cukup untuk membeli rumah baru di kota lain, membuka butik impianku, dan membiayai hidupku dengan layak tanpa harus bergantung pada siapapun. Pak, ucapku pada supir taksi. Ke bandara? Ya, saya mau liburan. Supir itu mengangguk dan tersenyum lewat spion tengah. Siap, Bu. Mobil melaju membelah malam, membawaku menjauh dari reruntuhan masa lalu menuju cakrawala baru yang cerah. Aku bukan lagi menantu yang terinjak. Aku bukan lagi istri yang dibodohi. Malam ini, aku keluar sebagai pemenang. Tanpa mahkota, tanpa istana, tapi dengan harga diri yang utuh dan masa depan yang sepenuhnya ada di genggaman tanganku. Selamat tinggal, masa lalu. Sobat, dari kisah Hanum kita belajar satu hal penting. Diam bukan berarti lemah, dan sabar bukan berarti kalah. Orang yang serakah seringkali menggali lubang kuburnya sendiri dengan ambisi mereka yang tak terkendali. Jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang, dan jangan pernah mengambil hak orang lain, apalagi harta anak yatim atau warisan, karena karma tidak butuh GPS untuk menemukan alamatmu, ia akan datang tepat waktu, dengan cara yang paling menyakitkan. Jadilah seperti Hanum, yang cerdas dalam menghadapi kezaliman, bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tapi dengan strategi yang elegan dan mematikan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan cara Hanum membalas dendam, jangan lupa tekan tombol like, dan subscribe channel Dira Story, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama kehidupan yang lebih seru lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.